Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Gaddafi. Saya menjabat sebagai Pradana di Penegak SMK Al-Karomah. Di sini saya kedatangan tamu, yaitu Kak Sahlandani. Kak Sahlandani, silahkan perkenalkan diri Anda. Halo semuanya, salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kak Sahlandani. Dan Kak Sahlandani ini adalah seorang pembina dari Yaspenda Al-Karomah. Nah, kalau boleh saya tahu Kak, pendidikan kepramukaan apa yang sudah Kakak lewati? Pendidikan kepramukaan yang sudah saya lewati, pertama itu kursus Mahir Dasar 2010, terus kursus Mahir Lanjutan 2013 atau 12 gitu, terus kursus Pelatih Dasar 2014 di Lampung tingkat nasional, terus kursus pelatih lanjutan di kuartir daerah Sumatera Utara, ya kan. Terus masih banyak lagi, ada kursus pamong tingkat nasional dan banyak lagi lah yang sudah saya lewati. Kalau boleh tahu juga nih Kak, pasti banyak yang penasaran. Kakak menjabat sebagai apa sih di sini? Jabatan saya di Gerakan Pramuka, pertama itu saya Wakil Ketua Bidang Bina Muda di Kuartir Ranting Brastagi. Terus saya Sekretaris Bina Muda di Kuartir Cabang Tanah. Terus saya juga pembina ya di gugus depan lengkap SMK, MTS, MIS, Al-Karomah. Nah, berhubung Kakak adalah seorang pembina dari Yaspenda Al-Karomah, di sini kita akan tanya-tanya nih kepada Kak Sahlan tentang gimana sih terbentuknya awal pramuka di Yaspenda Al-Karomah Brastagi. Pramuka di Yaspenda Al-Karomah itu terbentuk ketika sudah lama sih pramukanya. Tapi ketika saya masuk di MTS Al-Karomah itu di 2014. 2014 itu pembinanya masih Kak almarhum Suwarno, KSW. Saya juga diperintahkan oleh kepala sekolah untuk membantu KSW untuk membina pramuka di 2011 ya, 2011. Karena potensi saya ada di pramuka, saya jelaskan sama kepala sekolah. Saya juga membantu, ketepatan juga ada pembina putranya juga dulu namanya Kak AF Alpeji di SMK. Setelah kakak itu pergi, saya fokus juga membantu membina di SMK. Jadi sekarang ini saya membina gugus dengan lengkap dari MIS, ya kan, terus MTS dan SMK. Itu ya prosesnya panjang, ya kan. Kita sempat dulu berproses bertahun-tahun ya, sampai akhirnya sampai sekarang inilah yang kita rasakan, ya kan. Kalau dulu agak harus kegiatan yang kuarcap, kuaran itu jarang-jarang dulu. Karena kegiatannya kan dulu setahun sekali. Ya, betul. Jadi sekarang sudah rutinitas, banyak kegiatan per 3 bulan, 6 bulan, sampai ada yang setahunan gitu kan. Itulah yang prosesnya sampai sekarang berdinamikanya. Sampailah jadi kita itu membuat satuan ya, nama-nama kebanggaan masing-masing. Kopaska, ya kan, Prapalka. Nah, itu kalau MIS ya tetap di MIS aja. Gitu. Oke, nah setelah kita tahu nih tentang gimana sih awal terbentuknya pramuka di Yaspenda Al-Karomah, kita nih penasaran juga nih sama prestasi-prestasi yang telah diraih oleh pramuka Al-Karomah. Waduh, kalau itu saya udah banyak yang lupa ya, karena dari 2011 sampai 2024 ini karena prosesnya panjang. Tapi yang saya ingat-ingat itu ya, kita pernah juara umum itu di LT3 tahun 2000 berapa gitu ya. LT3, piala bergilirnya masih ada sama kita. Ya, piala bergilirnya. Sekarang sudah ganti. Jadi udah netap lah di sekolah kita piala trofi bergilirnya itu yang pakai kaca.
Terus kita pernah juara umum di GBST. Iya, Dari Penggalang sampai Penegak. Terus kita pernah juara umum di Kuartir Ranting Sibolangit itu ya. Kita pernah juara umum, terus kita juara umum BSC pernah itu. Juara umum. Kalau yang putri itu sampai sekarang 2 kali berturut-turut. Terus yang putranya juara 2 umum berturut-turut juga. Ya kan? Terus sampai yang paling tinggi ya levelnya Penggalang lah. Kita pernah LT3 2023 2022 juga pernah sampai ke puncaknya LT4. Nah, itu dia. Banyak ya prestasi yang telah berhasil kita raih nih di Pramuka Yaspenda Alkaromah. Nah, jadi apa sih pengalaman kakak selama menjadi pembina di Yaspenda Alkaromah nih? Iya, banyak kali ya. Unik-uniknya itu, ya kita pernah berangkat ikut kegiatan lomba, ke tempatnya di Medan lah gitu ya. Kita nggak pernah satu pun piala itu nggak pernah kita dapat. Satu. Jadi satu kegiatan itu kita kosong bawa apa-apa. Jadi berevaluasi karena apa kekurangan kita, selanjutnya mulai detik itulah 0 itu kita bagaimana caranya supaya kita terus berprestasi, berevaluasi. Terus akhirnya ya sampai sekarang ini ya kan lebih baik lagi. Jadi ya saya dapat pengalaman itu dari yang nggak enak sampai yang enak itu banyak suka dukanya di bawa adik-adik di Yaspenda Alkaromah. Kendalanya apa nih Kak Salan dalam menghadapi misalnya tingkat penegak SMK, tingkat Penggalang, Iya. MTS? Kalau memang setiap tingkatan itu adik-adik itu berbeda-beda ya. Jadi kalau di MIS kita butuh perhatian khusus. Ya khususnya itu karena saya membantu di sana, ada pembina putranya ya ada 2 putra ya, Kak Agam sama satu lagi Kak Eri ya. Kita yang memberi, mereka kan memang dasarnya memang gurunya MIS. Kita cuma memberi motivasi kepada mereka supaya adik-adik itu ayo contoh seperti kakaknya. Jadi kita memberi dukungan terus kepada adik-adik itu. Sedangkan di MTS ya kita harus menjadi contoh terus kepada adik-adik yang di MTS. Kalau di SMK itu SMK ini perlu dengan fighting spiritnya itu luar biasa harus. Jadi luar dalam itu harus ayo kalian bisa menjadi yang terbaik, itu aja. Berarti Kak Salan ini hebat banget lah ya, bisa menyesuaikan diri dari MIS, MTS sampai SMK. Karena di Pramuka itu kan kalau kita pelatih, saya kan ketepatan sekretaris pelatih ya Warcap Tanahkaro. Jadi kami pelatih harus bisa beradaptasi sesuai dengan golongan. Apalagi saya jadi seorang pembina. Ketika di luar saya jadi seorang pelatih, ketika di Pangkalan harus menerapkan bagaimana seorang pembina itu sesuai dengan golongannya gitu. Jadi rahasia apa nih yang boleh kami tahu nih? Gimana sih bisa sampai Pramuka Alkaromah tuh sampai di titik sekarang ini? Ya sebenarnya rahasia ini ya saya kasih tahu sudah beberapa pembina lah. Kenapa Yaspenda Alkaromah ini pramukanya bisa seperti saat ini? Kuncinya cuma satu. Ya, ini cuma satu, berlatih. Itu pertama, kedua, berlatihlah 1000 jam. Jadi kalau kakak-kakak di sekolah lain, wah Alkaromah itu kok bisa gini? Saya bilang kita prosesnya panjang. Misalnya kita mau ikut LT saja, kita sudah mundur 2 bulan berlatih untuk target. Apa yang mau dipersiapkan? Tekpramnya itu harus dikuatkan. Yang mana lemah itu yang diperbaiki. Makanya berulang-ulang itu yang diulang-ulang. Dan pasti semua adik-adik punya namanya titik jenuh. Ya, betul. Kitalah seorang pembina yang selalu memberi motivasi, semangat kepada adik-adik, jangan jenuh. Karena kita harus sampai ke puncaknya. Jangan sampai di sini aja. Maka saya bilang kepada adik-adik semuanya, yaitu pembina itu hanya sebagai motivasi selalu untuk adik-adiknya. Semangat, ayo kamu bisa.
perjuangan tidak akan sia-sia, hasil menunggu kita, itu dia. Tuh. Jadi pada angkatan tahun ini, khususnya di organisasi Pramuka di SPNA Al-Karomah, apa harapan kakak buat adik-adik ke depannya? Ya, terkhusus ya untuk SMK, ya terkhusus untuk SMK, saya berharap itu bakatnya adik-adik itu di Pramuka SMK Al-Karomah itu luar biasa. Jadi ya itu berlatih. Kenapa? Karena banyak ilmu yang baru yang harus dipelajari. Contohnya tentang perpang, ya kan, LKBB. Terus tekpram itu pun harus ya setiap menitnya berubah terus. Apa yang mau diupdate terus tentang ilmu kepramukaan. Jadi yang kita harus gali terus. Jangan sampai latihan itu cuman itu aja, enggak. Berarti kita harus tetap menggali ilmu pramuka, itu paling penting. Terus yang paling harus kita pikirkan adalah kita harus menjadi contoh untuk adik-adik kita di MTS dan MIS. Kenapa? Kalau kita baik, prestasinya luar biasa. Jadi adik-adik MTS dan MIS itu termotivasi juga. Kakakku bisa bagus gitu ya. Besok kami bisa ngikuti. Dan ya lebih baiknya lagi, ya besok gantian. Aku bisa jadi kakak itu jadi pradana, jadi pindru, atau jadi pratama. Itu makanya saya bilang, contoh yang paling terbaik itu harus dimotivasikan untuk adik-adik SMK supaya adik-adiknya ke bawah itu lebih mantap lagi ngikutnya gitu. Jadi kak, mungkin di antara teman-teman Al-Karomah lainnya nih, ada yang pengen ikut gabung Pramuka, tapi dia nggak tahu apa sih manfaatnya ikut Pramuka nih. Bisa kakak kasih tahu nggak? Ini dia. Pramuka itu sebenarnya, ya kalau saya, Pramuka itu hobi. Saya dari SD hobi saya itu berpramuka. Hobi pramuka itu adalah petualangan, ya kan? Diciptakan untuk petualangan. Makanya bagi kita yang hobinya petualangan ya gabung aja ke pramuka. Di pramuka itu semua ilmu ada, ya kan? Tekpram itu ngajari bagaimana kita bertahan hidup di dalam hutan, survival. Terus ada mountaineering, pioneering, banyak semua. Makanya nggak usah takut-takut, karena pramuka dari umur siaga sampai orang dewasa, sampai nenek-nenek pun boleh. Jadi ya kita nikmati aja. Ayo, kami mau masuk pramuka, silakan, nggak ada yang melarang. Karena kewajiban anak-anak SMK, MTS, MIS, siapa yang mau masuk pramuka menggali potensinya, silakan. Itu kita terima langsung itu. Jadi nggak usah takut, iya nggak bisa gini. Ala bisa karena biasa, berlatih, itu dia. Jadi teman-teman yang pengen ikut gabung ke dalam Pramuka, mulai dari tingkat MIS, MTS, sampai SMK, gabung aja, nggak apa-apa. Karena kami bakal terbuka terus. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Di sini kita bahas tentang Pramuka, itu keren banget. Banyak sejarah yang kita tahu. Satu lagi. Wah, jangan lupa. Apa tuh? Kita jadi anak Pramuka, ya contohnya seperti Akbil itu, Akbil. Ya. Akbil itu dari anak Pramuka Penggalang sampai Penegak. Karena sudah dia diajari tentang disiplin, akhirnya dia bisa jadi atlet PON yang kemarin dimainkan di Gateball ya itu. Makanya saya bilang motivasi untuk menjadi seorang atlet itu memang anak pramuka. Anak pramuka itu diatur semua kedisiplinannya. Jadi ketika jadi atlet, wah luar biasa. Itu makanya saya bilang jangan sia-siakan masuk pramuka. Ketika kalian masuk pramuka, mau jadi atlet, mau jadi semua pasti bisa. Kenapa? Ditanamkan di mental kita itu kedisiplinan. Itu dia. Jadi pramuka ini bisa bawa kita kemana aja teman-teman. Nah, oke. Cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih Kak Sahlan sudah meluangkan waktunya buat podcast kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. 10 menit ada? Oke. Aduh.